Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Allah Tuhan bagi seluruh alam. Sholawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam video kali ini merupakan lanjutan dari part sebelumnya, yaitu tentang pemikiran-pemikiran beliau Al-Imam Ibnu Arabi. Pemikirannya tentang makom untuk mencapai marifat. Makam adalah tingkat-tingkat kerohanian zamannya dari makamat. Dalam perjalanan melalui tingkat-tingkat kerohanian itu, seorang sufi akan mengalami berbagai keadaan batin. Di dalam Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi menyebutkan 60 makam yang ditempuh seorang sufi untuk bermujahadah kepada Allah, dan ia berusaha menjelaskan akan tetapi Ibnu Arabi tidak menulisnya secara sistematis tahap-tahap tiap makam yang harus muraqabah, sadar terhadap pengawasan. Dalam menempuh makamat itu, seorang sufi harus senantiasa melakukan bermacam-macam ibadah mujahadah dan kontemplasi yang sesuai dengan ajaran agama sehingga tiap makam satu persatu dapat dilaluinya. Makam pertama yang harus ditempuh oleh sufi adalah taubah, tobat. Setelah itu menempuh beberapa jalan yang lain, yaitu mujahadah, kesungguhan, halwat, bersunyi diri, uslah, menghindar dari masyarakat, takwa, melaksanakan aturan syariah, baik yang fardu maupun yang sunnah, wara, mengekang dan menahan diri, zuhud, sahar, bangun malam, khauf, takut pada Allah, rajab, mengharap, huzn, sedih, lapar, tark al-syahawat, menahan keinginan, khusuk, muhalafah al-naf, menentang keinginan, tark al-hasad, wail gadalah, wa'el gibah, menghindar dari dengki, marah dan memfitnah, tawakal, syukur, yakin, sabar, tahqiq, mengenal kebenaran, hikmah, bijaksana, saadah, bahagia, adab, subah, persahabatan, tauhid, safar, perjalanan, husnal khatimah, akhir hayat yang baik, marifat, pengenalan hakiki, mahabbah, cinta, syauq, rindu, ihtiramal syuyuh, memuliakan para pembimbing rohani, samat, mendengar, karamah, keramat, mukjizat, dan ruya, mimpi. Latar belakang pemikiran tasawuf. Ibnu Arabi tokoh filosof dan sufi. Di dalam pemikirannya tentang tasawuf lewat pengalaman mistisnya, ia menjelaskan dengan pemahaman rasional atau filsafat, maka tasawuf Ibnu Arabi dinamakan tasawuf falsafi. Adapun sumber-sumber yang mempengaruhi pemikirannya dari hasil yang telah diteliti terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni sumber Islam, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sufi-sufi terdahulu seperti Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Bustami, Junaid, Sibli, Tustari, Abdul Qadir Al-Jailani, dan lainnya. Asetik Muslim, teologi skolastik, Asy'ari dan Mu'tazilah. Charmatian dan Ismailian, terutama Ikhwanus Safa. Aristotelian dan Neoplatonik Persia, terutama Ibn Sina dan Ibn Rushdi. Aliran Isyraqi, sumber non-Islam, filsafat Helenistik, terutama Mimata Afaku Neoplatonik dan filsafat Philo dan Stokes tentang logos. Ibnu Arabi selalu mencari dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan perkataan-perkataannya. Prosedur umumnya digambarkan oleh Nicholson. Ibnu Arabi seringkali mengambil suatu ayat Quran dan hadits. Ibnu Arabi dapat memperoleh segala yang diinginkan dari Al-Quran. Dapat juga menghasilkan kesimpulan yang sama dengan yang diambilnya apabila diadopsikan menjadi metode interpretasi yang sama. Dia memahami beberapa ayat secara harfiah yang maknanya cocok dengan panteisme, dan tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran banyak berisi tentang ayat-ayat itu. Tuhan dari Quran digambarkannya sebagai suatu Tuhan yang mutlak transenden yang tidak ada bandingannya, di pihak lain sebagaimana layaknya orang mendengar, melihat, punya tangan, kaki dan wajah. Dia adalah cahaya dari langit dan bumi, dia bersama kita dimanapun kita berada, dia lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Dari sekian banyak sufi yang telah memberi inspirasi pada Ibnu Arabi, nampaknya Al-Hallaj adalah yang terbesar. Ibnu Arabi hafal ucapan-ucapan mistikal dari Al-Hallaj, dan bahkan ia telah menulis sebuah tafsir tentang istilah-istilah Al-Hallaj yang berjudul As-Siraj Al-Wahaj fi Syarh Kalamil Hallaj. Juga banyak menyebut Al-Hallaj dalam beberapa tempat di dalam kitab Futuhatnya, mengutip beberapa tulisannya, mendukung serta menafsirkan istilah-istilah itu menurut konsepsi panteistiknya. Beberapa doktrin penting yang terinspirasikan dari pemikiran-pemikiran Al-Hallaj, seperti 1. Tentang masalah yang esa dan yang banyak, yang merupakan bentuk modifikasi dari doktrin Al-Hallaj tentang lahut dan nasut atau tul wa ard. 2. Tentang doktrin logos dan praeksistensi Muhammad huwa-huwanya Al-Hallaj dan manusia sempurna Ibnu Arabi. 3. Tentang teori cinta kudus. 4. Tentang tidak dapat diketahuinya Tuhan. 5. Tentang dunia fenomena sebagai tabir dari yang real. 6.
Tentang interpretasi esoterik dari Al-Quran. Al-Halaj mengatakan bunuhlah dirimu itu berarti meninggalkan semua selain Tuhan sehingga non-eksistensi harus kembali pada non-eksistensi dan yang real saja yang tetap bertahan atau abadi. Interpretasi Ibnu Arabi sama dengan Halaj, hanya ia lebih bercorak panteistik. Pada sisi formal dari doktrinnya Ibnu Arabi nampak sangat jelas dipengaruhi oleh dialektika teologis Muslim yang telah sangat dikenal olehnya. Teori tentang yang satu dan yang banyak nampaknya di dalam salah satu aspek dari teori itu merupakan aplikasi dari doktrin Asy'ari tentang substansi dan kejadian-kejadian accident. Pandangan terhadap atribut-atribut Tuhan identik dengan yang dianut oleh kaum Mu'tazilah. Dalam masalah qadar kehendak bebas, dia lebih sependapat dengan Asy'ari yang mengatakan bahwa manusia mampu berbuat tapi sebenarnya tidak melakukannya sendiri. Selesai. Mohon maaf bila mana ada suatu kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.